Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1 bukan Cinderella yang mereka tindas. Pada zaman dahulu, di negeri dongeng, terdapat seorang gadis cantik yang dikagumi dan dihormati oleh semua orang. Karena kebaikan dan kemurahan hatinya yang selalu menolong orang, dia adalah Cinderella. Cinderella hidup berdua bersama sang ayah, dikarenakan sang ibu sudah meninggal. Lalu Cinderella dibesarkan oleh ayahnya sendirian, dan memberikan cinta dan rasa kasih sayang yang full pada Cinderella. Namun hidupnya yang damai penuh cinta harus menjadi neraka, ketika sang ayah membawa seorang wanita dan seorang gadis yang sebaya dengan dirinya. Singkat cerita, ayah Cinderella dan ibu tirinya menikah dan tinggal satu atap bersama dirinya. Suatu hari, ayah Cinderella harus pergi bekerja meninggalkan keluarganya. Dan itulah awal penderitaan Cinderella, yang selalu ditindas dan jadikan pembantu tiada hen. Stop! Teriak seorang gadis berdiri sambil berkacak pinggang. Menghentikan ibu guru TK yang sedang membacakan cerita dongeng pada anak-anak muridnya. Membuat semua orang menoleh padanya dengan bingung. "Ella, ada apa?" tanya ibu guru TK, yang tidak lain adalah sahabat Ella sendiri yang bernama Melly. Ella melangkah ke depan Melly dan merampas buku yang sedang Melly bacakan untuk anak-anak. Ella merasa tidak terima dengan alur cerita yang dia dengar, seakan alur cerita itu sedang menyindir dirinya. Dan mengolok-olok dirinya, kenapa alur ceritanya seperti itu? Lah, kan emang alurnya seperti itu. Memang alurnya harus seperti apa? Tanya Melly dengan kening mengkerut bingung. Pokoknya aku mau alur ceritanya diubah. Dimulai hari ini, detik ini, bulan ini, tahun ini. Bahwa Cinderella itu tidak pantas untuk ditindas. Yang seharusnya ditindas itu ibu tiri dan kakak tirinya, yang numpang hidup layaknya lintah darat. Ella bersungut-sungut. Ella mendapatkan toyoran dari sahabatnya. Ini kan cerita Cinderella di negeri dongeng. Beda dengan kehidupanmu, bodoh. Iya juga ya, mana mungkin aku bisa ditindas oleh si penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu domba. Yang ada mereka yang harus babak belur tak berbentuk jika mengusikku. Cinderella menepuk dadanya. Mereka berdua pun melanjutkan pelajarannya pada anak-anak murid mereka, yang sedari tadi menonton perdebatan non-faedah dari guru mereka yang sama-sama somplak. Hai, namaku Cinderella, yang biasa dipanggil Ella. Umurku baru menginjak 20 tahun, dan aku masih berkuliah di salah satu kampus ternama di kota Bandung. Di hari tertentu, aku selalu menjadi guru di sekolah taman kanak-kanak alias TK.
membantu sahabatku yang bernama Meli. Walau sebenarnya, yang aku lakukan adalah mengganggu mereka semua yang sedang belajar. Hehehe. Kadang aku sendiri bingung. Kenapa kedua orang tuaku memberi nama Cinderella padaku? Apakah tidak ada nama lain selain Cinderella? Hah, aku hanya bisa menghela nafas saja. Aku juga pernah menanyakan pada ibuku tentang mengapa aku diberi nama Cinderella. Well, apa kalian mau tahu jawabannya? Ibu dan ayah menamakan dirimu Cinderella agar suatu saat kamu bisa dipersunting oleh pangeran berkuda yang mau menerima dirimu apa adanya dan bisa mencintai, menyayangi, dan menjadi dirimu ratu dalam hidupnya. Fred, seriously? That don't make any sense at all. Walau mungkin suatu saat aku akan mendapatkan pangeran itu. Tapi di mana dan siapa? We don't know for now. Tapi, kedua orang tuaku melupakan sesuatu. Jika menjadi Cinderella, maka harus memiliki ibu tiri dan saudara tiri yang kejam dan bermuka dua. Seperti pepatah mengatakan, jika ucapan adalah doa. Dan ibuku meninggal di saat usiaku menginjak 17 tahun. Dan 1 tahun kemudian, ayahku menikah lagi dengan si penyihir Meksiko yang mempunyai anak perempuan yang sering aku sebut si ulat keket berbulu domba. Ya, seperti hidup di negeri dongeng. Ibu tiri dan saudara tiri yang kejam, dan selalu menindas pemeran utamanya. Tapi, tidak di kehidupanku. Aku tidak akan membiarkan kedua lintah darat hidup dengan tenang. Pagi hari yang cerah. Di kompleks perumahan yang sejuk dan asri dan terletak di kota Bandung, terlihat rumah yang lumayan mewah bergaya modern. Yang berbeda dari rumah-rumah di sekitar kompleks. Seorang wanita cantik kirasan umur 40 tahun keluar dari kamarnya. Yang biasa Ella panggil dengan sebutan Mama Penyihir Meksiko, berjalan ke arah ruang makan. Untuk mengisi perutnya yang sudah berbunyi meminta diisi. Namun Mama Penyihir Meksiko sangat terkejut melihat meja makan yang masih kosong melompong. Belum ada satupun makanan yang tersaji di meja makan. Ella, teriak Mama Penyihir Meksiko menggema di setiap penjuru rumah. Sampai burung-burung yang sedang berjemur di genteng berterbangan kocar-kacir. Mendengar teriakan Mama Penyihir Meksiko, Ella, dasar anak pemalas, teriaknya lagi sambil melangkah ke lantai atas dengan bersungut-sungut. Sedangkan Ella, ia masih tertidur lelap di ranjang kesayangannya. Dan masih berada di alam mimpi bersama pangeran berkuda. Ella Surlela binti Suramin, bangun kamu dasar anak pemalas. Teriak Mama Penyihir Meksiko, menggedor pintu sangat kencang. Membuat Ella yang sedang bermimpi huem dengan seorang pangeran berkuda harus terganggu dengan keributan di luar.
Cinderella perlahan membuka matanya, sambil menggertakkan kedua giginya dengan kesal. Karena mimpi indahnya harus terjeda oleh teriakan orang yang sangat dia benci, Ella menyibakkan selimut yang membalut tubuhnya dengan kasar, lalu bangun dan melangkahkan kakinya untuk membuka pintu. "Huam, ada apa?" tanya Cinderella dengan santai. Mama penyihir Meksiko sudah berkacak pinggang. Sambil melototkan kedua matanya, melihat jika Ella baru bangun tidur. "Bagus ya, jam segini baru bangun. Kenapa di meja makan belum ada makanan?" teriak Mama penyihir Meksiko, membuat Ella mengorek-ngorek kupingnya. Dengan raut muka tengil yang dia tunjukkan, "Lah, ngapa nanya sarapan kesini? Bikin aja sendiri kalau nggak bisa ya kan ada bibi. Jangan kayak orang susah dan kampungan deh." "Mentang-mentang dari kampung," ledek Cinderella. "Kan, udah dibilangin jika Bisumi pulang kampung. Dan kamu harus mau menjadi pengganti Bisumi sampai dia kembali," tuturnya. Cinderella melihat ibu tirinya dan tersenyum. "OGAH." Cinderella menutup pintu dengan kencang, membuat Mama penyihir Meksiko terkejut bukan main dan kesal. Dengan kelakuan anak tirinya yang susah untuk diatur, dasar anak nggak tahu diri. "Gak punya sopan santun, awas saja kamu ya. Aku adukan pada ayahmu nanti," teriak Mama penyihir Meksiko menendang pintu kamar Cinderella dengan kesal. Sedangkan Ella tidak mau mendengar, apalagi peduli dengan makian yang keluar dari mulut ibu tirinya. Ella malah berdiri di dekat jendela, melihat pemandangan luar kamarnya. Walau pemandangannya hanya genteng atap rumah orang, tidak membuat Ella berkecil hati. Untuk menghirup udara segar yang telah sang alam berikan untuk umat manusia, Cinderella keluar dari kamarnya menuruni anak tangga. Dia sudah rapih dengan baju kasualnya untuk pergi ke kampus. Namun, langkah kaki Cinderella yang sedang menuruni anak tangga langsung berhenti. Ketika netra matanya melihat ibu tiri dan saudara tirinya sedang mengobrol, cek mataku tiba-tiba saja merasa sakit melihat mereka berdua. Pagi-pagi sudah menggibah, dasar nggak punya kerjaan, gerutu Cinderella. Sedangkan di lantai bawah, tepatnya di ruang TV, Mama penyihir Meksiko dan si ulat keket berbulu domba sedang membicarakan Ella, yang semakin hari semakin berani melawan mereka dan tidak bisa ditindas. Awalnya mereka berdua pikir, jika Ella mempunyai hati lemah lembut dan penurut, agar mereka berdua bisa menindasnya dan memanfaatkan Cinderella untuk menjadi upik abu di rumah, layaknya Cinderella di negeri dongeng. Tapi, apa yang mereka pikirkan malah sebaliknya. Bukan Cinderella yang mereka tindas, melainkan mereka berdua yang selalu kena sial dan kena jahil oleh Cinderella.
Sudahlah mah, jangan pedulikan anak kurang didikan itu. Membuat mood pagiku rusak saja, dia kan gak punya sopan santun. Karena gak dididik oleh ibunya, makanya dia jadi gadis bandel dan gak pernah menghormati orang tua. Ucap Nungki yang langsung mendapatkan toyoran dari arah belakang. Hei, gak sopan sekali kau UKBD membicarakan orang dari belakang. Ella, berani sekali kamu. Jangan kurang ajar dan melampaui batas. Bagaimanapun dia itu kakakmu yang harus kamu hormati, teriak mama penyihir Meksiko. Membuat Ella langsung menoleh ke arah ibu tirinya. Dia, kakakku. Tunjuk Ella pada Nungki, lalu memindai Nungki dari atas sampai bawah dengan tatapan jijik. Seperti menatap kotoran babi Yun, najis. Ujar Cinderella melangkah pergi, sambil mengibaskan rambutnya. Sedangkan Nungki sudah mengeluarkan asap dari kedua lubang hidungnya. Hei, dasar gadis sialan. Kau pikir aku mau jadi kakakmu, hah? Aku pun sudi memiliki adik pembangkang sepertimu, Ella. Ulat keket berbulu domba berteriak sangat kencang, namun tidak diperdulikan oleh Ella. Sambil berjalan ke arah luar, Ella mengacungkan jari tengahnya tanpa mau menoleh ke belakang dan berkata, "F.U. Akek mama." Lihat tuh kelakukan anak tirimu semakin menjadi-jadi. Pokoknya Nungki gak mau tahu. Dia harus keluar dari rumah ini. Jiah yang punya rumah sape. Yang mau diusir sape, ngaca nunung ngaca. Ada kan kaca di kamarmu segede gaban? Teriak Ella sambil tetap melangkah pergi. Mama penyihir Meksiko pun menggertakkan giginya, tanda bahwa kesabaran dia sudah habis pagi ini. Tenang sayang, nanti biar mama adukan pada ayahmu. Jika dia sudah pulang dinas dari luar kota, si Ella itu pasti dihukum sama ayahnya sendiri. Mama penyihir Meksiko menenangkan putri kesayangannya, agar tidak marah-marah nanti cepat koit. Salah, tua maksudnya, sementara di halaman rumah. Ella sedang menyalakan mogenya, alias motor gede hadiah ulang tahun yang ke-17 tahun. Dari almarhumah ibunda tercinta sebelum meninggal, suara motor bermerek Ducati seri terbaru. Dengan suara yang khas dan enak, untuk didengar membelah jalanan kota Bandung. Menuju kampus tempat Ella menuntut ilmu, sedangkan di negara yang berbeda. Seorang pria tampan tengah mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. Dia sudah bertekad untuk pergi dari rumah. Yang sudah banyak memberikan dirinya kasih sayang dan cinta. Pria tampan itu akan pergi ke Indonesia. Untuk menata hati dan perasaannya yang sedang terluka. Atau bisa dibilang broken hearted. Pria tampan dengan tinggi badan mencapai 187 cm. Dengan postur tubuh tegak berdada bidang lebar. Dan jangan lupa memiliki 8 roti sobek di balik baju yang dia kenakan. Dia adalah Agam Asaud Muhtar Al-Bilal.
yang biasa dipanggil Agam, anak pertama dari pasangan Lunia Sadik, yang biasa dipanggil Lulu, dan sang ayah yang bernama Borkan Asaud Muhtar Al-Bilal, yang biasa dipanggil Borkan. Tuan, apa ini juga akan dibawa? Tanya sang ART yang membantunya mengemasi barang ke dalam koper. Itu tidak perlu Uli, aku hanya membawa barang penting saja. Jawab Agam, apa Tuan benar-benar akan pergi dari sini? Tanya Uli sang ART yang memang sudah lama bekerja di keluarga Bilal. Agam tersenyum dan mengangguk. Hanya sementara Uli, nanti balik lagi kok ya bisa dibilang liburan lah. Sang ART yang bernama Uli menganggukkan kepalanya. Tanda dia mengerti dengan perasaan anak dari majikannya ini. Bukan rahasia lagi untuk orang-orang rumah. Jika adik kakak yang dulunya akur, kini mereka sedang perang dingin akibat mencintai wanita yang sama. Dan parahnya lagi, wanita itu mempermainkan dua hati, yang benar-benar tulus mencintai dirinya apa adanya. Nasi sudah menjadi bubur. Agam mengetahui jika adik kesayangannya Gano dan kekasih yang dia cintai ternyata memiliki hubungan di belakang dirinya. Awalnya Agam tidak terima dikhianati, namun ia pun harus mundur. Karena kekasihnya sedang mengandung buah hati dengan sang adik. Sakit. Tentu saja sakit. Hati mana yang tidak sakit ketika melihat kekasih yang sudah bersama dengannya selama 3 tahun harus kandas karena insiden ini. Tuan, ini sudah selesai. Baik, kamu boleh pergi Uli dan terima kasih sudah membantuku. Sama-sama Tuan. Uli keluar dari kamar Agam. Bersamaan dengan Lulu masuk untuk melihat keadaan sang anak. Agam panggil wanita cantik, walau usianya sudah tidak muda lagi. Agam menoleh dan tersenyum melihat sang ibu menemuinya. Mom, kemarilah. Lulu melangkah dengan kaki yang sangat berat dan sedih sekaligus. Lulu duduk di sisi ranjang dan melihat. Jika sang anak sudah mengemasi barang-barangnya, apa kamu benar-benar akan pergi meninggalkan Momi Agam? Tanya sang ibu dengan nada lirih, membuat Agam langsung menoleh dan menghampirinya. Mom, jangan sedih. Huwa Hicks. Maafkan Momi atas apa yang sudah menimpa kalian. Momi merasa jadi ibu yang gagal. Karena tidak bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Lulu berucap sambil menangis di pelukan sang anak. Hei Mom, jangan menangis. Agam pergi hanya sementara saja. Untuk menata rasa dan hati yang baru. Setelah semua membaik, Agam akan pulang kok. Lulu mendongkakkan wajahnya, melihat putra pertamanya yang sangat tampan layaknya sang ayah. Janji ya sama Momi jangan lama-lama di sana. Agam mengangguk dan tersenyum. Sambil menghapus air mata sang ibu yang menetes, Agam tidak bisa melihat ibunya menangis. Apalagi sampai mengeluarkan air mata.
Kedua anak dan ibu itu saling berpelukan. Saling menguatkan dan saling mengingatkan satu sama lain. Siang hari yang sangat terik, Cinderella dan Melly tengah duduk di warung pinggir jalan depan sekolah SD. Mereka berdua tengah menyeruput sirup yang mereka beli seharga 2 ribuan. Dan itu pun harus berebut dulu dengan anak SD. "Mel, tumben panas banget hari ini ya." Ella mengipasi wajahnya memakai tangan. "Hoh, enak kali ya siang-siang gini. Makan jambu air dicolek pakai sambal kecap yang pedas-pedas asam yummy." Melly mengelap air liurnya yang menetes membayangkan petis jambu air. Si ilham datang dan memberi ide gila pada Ella, yang mana membuat Cinderella menoleh pada Melly yang ada di sampingnya. Lalu tersenyum jahat, sampai-sampai mengeluarkan tanduk goib tak kasat mata miliknya. Sedangkan Melly celingak-celinguk ke atas lalu ke belakang, karena Melly merasa tubuhnya merinding secara tiba-tiba. "Ella, kok tiba-tiba bulu-bulu rawakku merinding?" Salah, maksudku bulu kudukku merinding tiba-tiba." "Apa jangan-jangan warung ini pakai pesugihan ya?" Melly berbisik dengan pelan. Melly tidak tahu saja jika manusia di sampingnya lebih menyeramkan dibandingkan hantu. "Ikut aku, kemana?" Melly bingung. Ella hanya tersenyum sambil menaik turunkan kedua alisnya. Sementara Melly yang peka kode dari sahabatnya langsung mundur satu langkah ke belakang. "Sepertinya kamu akan membawa aku ke dalam masalah," teriak hati Melly yang tahu jika dirinya akan dalam masalah. Sedangkan di sisi lain, pesawat mendarat dengan selamat di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Pria tampan berjalan santai keluar dari bandara, menggunakan pakaian kasual berwarna putih dan celana pendek. Tak lupa kacamata hitam bertender di hidung mancungnya, sambil mendorong koper di tangan sebelah kiri. Para kaum hawa begitu terpesona melihat Agam yang melintas di depan mereka. Bau parfum yang Agam gunakan membuat para gadis kelepek-kelepek, sedangkan Agam menghubungi pamannya untuk menyuruh supir menjemput dirinya. Tapi rupanya sang paman sudah lebih awal menyuruh supir untuk menunggu di luar bandara menjemputnya. "Tuan Agam." Agam menoleh dan mengangguk. "Ya. Saya supir Pak Kens yang disuruh menjemput Anda." "Baiklah, ayo." Agam masuk ke dalam mobil, menuju rumah sang paman adik dari ibunya yang tinggal di Jakarta. Di dalam mobil, Agam melihat keluar jendela dengan pikiran berkelana kemana-mana. Dia belum bisa merasakan ketenangan dalam hatinya. Mungkin tidak untuk sekarang. Karena menyembuhkan hati yang terluka memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Beberapa menit kemudian, mobil yang membawa Agam akhirnya masuk ke dalam pekarangan rumah sang paman. Agam juga bisa melihat jika paman dan istri serta anak-anaknya sedang menunggu ia datang.
Kak Agam datang, Kak Agam datang. Teriak kedua anak kecil kisaran umur 5 tahun dengan riang gembira. Karena orang yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Agam keluar dari mobil dan langsung disambut pelukan dari dua anak kecil yang lucu. Lalu Agam menyalami Paman Kens dan istrinya Bibi Susan. Paman Kens menepuk pundak Agam. Bagaimana kabarmu, San? Aku baik, Paman. Bagaimana kabar kalian di sini? Kami juga baik-baik saja. Ayo kita masuk ke dalam. Agam dan semua orang masuk ke dalam rumah. Paman Kens menyuruh supir untuk membawa koper Agam ke kamar tamu yang sudah disiapkan olehnya. Sejenak Agam bisa melupakan masalah hati yang sedang dia hadapi dengan bermain bersama kedua adik sepupunya. Agam pun berharap dia bisa segera memaafkan sang adik yang pernah mengkhianatinya. Di sisi lain, tepatnya di pohon jambu, ada dua sosok yang sedang tertawa cekikikan. Karena berhasil memanjat pohon dan menikmati jambu air yang mereka inginkan. Ah, aku kenyang. Ya udah, ayo kita pulang. Sebelum Pak Darmin tahu kita nyolong jambu miliknya, mereka berdua turun dengan sangat lihai. Seperti sudah terbiasa memanjat pohon. Namun tanpa mereka berdua sadari, jika orang yang mereka takuti sudah mengintai mereka sedari tadi, Pak Darmin sengaja membiarkan Ella dan Meli merasa kenyang. Agar mereka tidak bisa berlari kencang, tak tanggung-tanggung. Pak Darmin membawa anjing herder besar berwarna hitam. Dengan lidah sudah menjulur panjang seperti ingin menerkam. Hey boy, kejar mereka sampai dapat. Dan jangan biarkan mereka lolos, oke? Bisik Pak Darmin. Anjing itu menggonggong kencang. Membuat Ella dan Meli yang sedang memakai sepatu mereka terdiam saling pandang. Lalu netra mata mereka mencari sosok anjing yang menggonggong tadi. Mel, kamu dengarkan suara anjing itu? Meli mengangguk, tapi kok nggak ada ya? Meli mengedarkan pandangannya, dan begitu terpaku melihat Pak Darmin sedang bersembunyi dengan anjingnya di semak-semak yang tidak jauh dari arah mereka. Ella, Heum. Kalau aku bilang lari, lari ya. Memangnya kenapa? Belum sempat Meli menjawab, anjing itu sudah menggonggong. Bersamaan dengan Pak Darmin melepaskan ikatan anjing itu. Bersambung.